Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati dengan NIM L0211811311. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian yang akan saya lakukan yang berjudul Peran Mangrove dalam Meningkatkan Keanekaragaman Fauna di Kawasan Wisata Mangrove Lupung Desa Manyampa. Jadi, ada yang melandasi sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian di sana. Selain belum ada yang melakukan penelitian daerah tersebut, juga apabila setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai keanekaragaman dari jenis fauna yang ada di daerah tersebut. Jadi selanjutnya ada beberapa poin penting yang akan dibahas pada proposal ini. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua itu tujuan dan manfaat penelitian, ketiga tinjauan pustaka, dan keempat metode penelitian. Yang pertama itu latar belakang. Menurut Imran 2006, ekosistem mangrove ialah ekosistem yang berada pada antara ekosistem darat dan laut. Produktivitas yang tinggi pada ekosistem hutan mangrove karena adanya dekomposisi yang tinggi terhadap bahan organik. Hal tersebut menjadikan sebagai mata rantai pada ekologis yang berperan baik dalam kehidupan makhluk hidup. Kedua, daun mangrove yang jatuh ke perairan akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, sehingga akan membentuk detritus yang nantinya dapat dimanfaatkan menjadi sumber makanan terhadap organisme perairan. Kemudian akan dimanfaatkan pada organisme yang berada pada tingkat tinggi, misalnya itu ikan. Nah, tingginya jumlah serasa yang dihasilkan, maka jumlah makanan untuk organisme yang ada perairan juga semakin banyak. Jadi adapun tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama itu tujuan penelitian. Jadi adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perang mangrove dapat meningkatkan keanekaragaman fauna di kawasan wisata mangrove Lupung Desa Manyampa. Yang kedua itu untuk mengetahui peranan dan fungsi dari ekosistem mangrove tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama itu dapat mengetahui peran mangrove apakah dapat meningkatkan keanekaragaman fauna di kawasan wisata mangrove Lupung Desa Manyampa. Dan yang kedua itu dapat mengetahui peranan dan fungsi dari ekosistem mangrove itu sendiri. Jadi selanjutnya itu kita melangkah ke tinjauan pustaka. Adapun pembahasan yang pertama yang mengenai pengertian mangrove itu sendiri. Jadi menurut Odum 1983, mangrove berasal dari kata mangal yang berarti menunjukkan komunitas suatu tumbuhan. Mangrove memiliki dua arti, yang pertama bahwa mangrove sebagai komunitas atau masyarakat tumbuhan atau hutan yang tahan terhadap salinitas yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dan yang kedua itu sebagai individu spesies. Ini menurut Supriharyono 2000. Sedangkan menurut Soerin Annegara 1986 menyatakan bahwa hutan mangrove itu merupakan hutan yang tumbuh pada tanah lumpur di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Selanjutnya itu mengenai ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove itu merupakan salah satu ekosistem pesisir yang subur karena ini dapat memasok serasah mangrove yang menjadi unsur hara bagi lingkungannya. Kemudian unsur hara tersebut dimanfaatkan oleh plankton dalam proses fotosintesis, sehingga perairan dapat memiliki produktivitas yang tinggi. Jadi menurut Kartawinata dalam Herianto mengklasifikasikan kriteria vegetasi mangrove. Yang pertama itu pohon. Pohon ini merupakan tumbuhan berkayu dengan ciri-ciri diameter setinggi dada 1,3 meter di 3 meter. Selanjutnya
Pembahasan selanjutnya itu ekosistem mangrove dapat meningkatkan keanekaragaman fauna. Mengapa? Karena merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis fauna migran tertentu dan atau mempunyai luas yang cukup sebagai jenis fauna yang baru. Penghuni hutan mangrove menunjukkan penyebaran fauna dengan dua cara, yaitu penyebaran secara vertikal dan horizontal. Jadi penyebaran secara vertikal itu biasanya hidup menempel pada cabang dan pohon mangrove. Selain itu juga melekat pada akar mangrove yang dilakukan oleh jenis tertentu. Sedangkan secara horizontal, penyebaran jenis fauna itu dapat ditemukan pada substrat, baik itu tergolong infauna, yaitu jenis fauna yang dapat hidup di dalam lubang atau pada substrat, dan juga yang tergolong epifauna, yaitu fauna yang dapat hidup bebas pada substrat. Selanjutnya itu karena pesatnya perkembangan pendidikan dalam segala sektor, termasuk sektor kelautan dan perikanan, sehingga dapat membantu masyarakat dalam mengetahui berbagai hal. Misalnya itu mangrove, dengan mengetahui fungsi mangrove tersebut sehingga dapat membantu dalam menunjang ekonomi masyarakat. Karena ekosistem mangrove dapat menjadi tempat kehidupan bagi fauna. Dengan adanya ekosistem mangrove tersebut dapat meningkatkan hasil produksi tangkapan ikan pada daerah tersebut. Selanjutnya, masyarakat di kawasan wisata mangrove Lupung, tepatnya di Desa Manyampak, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dapat merasakan manfaatnya semenjak adanya ekosistem mangrove tersebut yang ada daerah tersebut. Misalnya, suasana yang menjadi sejuk karena sumber oksigen yang dihasilkan dari hasil respirasi pohon mangrove. Jadi selanjutnya itu poin ketiga, metode penelitian. Jadi ada 4 poin di sini metode penelitian: waktu dan tempat, alat dan bahan, prosedur penelitian, dan analisis data. Jadi adapun waktu dan tempat penelitian dilaksanakan yaitu di kawasan hutan mangrove Lupung, Desa Manyampak, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November tahun 2020. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dan dibutuhkan pada saat penelitian. Yang pertama, alat yaitu GPS yang berguna untuk mengetahui titik lokasi penelitian. Yang kedua itu kamera sebagai alat dokumentasi. Yang ketiga itu roll meter. Yang keempat telegrafia dan patok. Yang kelima alat tulis menulis. Yang keenam pH meter. Yang ketujuh salinometer untuk mengetahui salinitas. Dan yang kedelapan itu termometer untuk mengetahui suhu. Dan adapun bahan yang digunakan ini alkohol 70%. Selanjutnya mengenai prosedur penelitian. Jadi, data yang dikumpulkan di sini dari penelitian itu terdiri atas 2 data. Yang pertama itu data primer dan sekunder. Data primer ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi, penyebaran angket, wawancara, pembuatan peta tutupan hutan, dan penentukan tingkat kerusakan mangrove berdasarkan kerapatan dan penutupan vegetasi mangrove. Data sekunder itu diperoleh dari kantor kelurahan terkait dengan monografi desa dan sumber-sumber yang relevan terkait dengan rehabilitasi hutan mangrove. Selanjutnya itu analisis data. Ada beberapa analisis data yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu komposisi jenis mangrove. Jadi kita lihat adapun rumus yang digunakan itu KJ sama dengan NI per N, di mana KJ itu komposisi jenis dan NI itu jumlah individu setiap jenis, dan yang N itu jumlah individu dan kelimpahan jenis. Yang kedua itu mengenai indeks keanekaragaman, kita bisa lihat sendiri. Jadi rumus yang dipakai itu dari rumus Shannon-Wiener. Selanjutnya itu indeks keseragaman, kita memakai rumus FN, di mana rumusnya itu E sama dengan H aksen per ln S. Selanjutnya itu rumus indeks dominansi. Kita
kita dapat menghitung dengan C sama dengan sigma Ni per N pangkat 2. Selanjutnya itu kerapatan mangrove. Kita dapat menghitung dengan rumus DI sama dengan Ni per A. Selanjutnya itu mengenai analisis hubungan kerapatan mangrove dengan kelimpahan fauna. Kita dapat menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX. Jadi mungkin itu saja mengenai proposal penelitian yang akan saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.